sekarang tuh milenial sama Gen Z tuh sangat berpengaruh dan kamu harus ngambil alih itu sih. Kamu nggak nyoblos itu bisa dipermainkan loh gitu. Betul. Justru kalau misalnya kalian nggak nyoblos itu membuka peluang lagi untuk kecurangan lainnya. Jadi mohon maaf nih satu lagi, makan siang. Hai guys, selamat datang di episode kedua Bias, bincang bareng Yasmin. Seperti biasa, aku Putri Jasmine, gak akan sendiri kali ini. Kali ini aku akan ditemani oleh sosok perempuan muda, ibu muda, calon anggota Dewan Legislatif Dapil DKI Jakarta 3. Kak Siti Rahmayanti Bajeber atau Kak Rahma. Welcome Kak. Nomor 2 guys, kayak yang di Dapil DKI Jakarta 3, berarti Jakarta Utara, Barat Kepulauan Seribu, nomor 2 ya, awas. Ini yang hostin aku cantik banget nih. Segitu deh Kak, kali ini tuh kita mau ngomong santai-santai soal mengawasi pemilu generasi muda jangan sampai mau dirugikan. Oh iya. Karena kan ya pasti udah banyak kita sering dengar ya Kak, anak muda representasinya 57%. Semua politisi-politisi atau aktor-aktor pemangku sekarang berusaha untuk menjadi relevan, mencuri perhatian biar kayak ini gue muda banget nih gitu. Nah tanggapan kakak dari situ aja tuh gimana tuh Kak? Selaku capres, cawapres dan semuanya nih yang berusaha untuk menarik suara hati kita. Kita harus gimana sih Kak? Kita harus membawa hati kita tuh kemana sih? Tentunya pasti capres cawapres yang paling berhati nurani lagi, balik lagi itu harus kita gini, jangan cuma karena dia representatifnya tuh muda gitu, terus kita langsung oh dia aja deh gitu, enggak gitu. Masalahnya ini bukan negara lawak ya, ini tuh negara Indonesia ya. Ini tuh yang kita tuh harus benar-benar menyuarakan, terus kita juga harus ambil alih negara ini ya justru karena kalian yang muda-muda ini, milenial yang muda-muda Gen Z ini. Nah itu kalian tuh punya hak dan punya andil dalam memilih 5 tahun ke depan Indonesia ini mau dipegang siapa dan yang menurut kalian paling benar. Udah itu aja. Iya sih, soalnya kalau orang ngomongin Indonesia Emas 2045, loh penentunya tuh di tahun 2030 loh. Yes. 2045 itu udah berakhir kan Kak? Jadi benar di Pilpres tahun ini tuh benar-benar sangat menentukan gak sih? Iya, benar banget sih. Itu harus, pokoknya nggak mau tahu 14 Februari itu anak-anak muda harus bangun sih, even 5 menit aja nggak nyampe 5 menit juga kamu ke depan rumah, habis itu kamu coblos, udah selesai. Oke, benar-benar. Terus kalau ngomongin anak muda sekarang ya Kak, kan pasti kita scrolling TikTok sama IG lah. Makanya banyak politisi-politisi senior atau aktor-aktor ini yang juga sering live TikTok. Nah, kalau kita ngomongin dari sosial media, sebenarnya seberapa impactful sih Kak untuk mempengaruhi perasaan kita untuk memilih suatu pasangan gitu? Sangat. Menurut aku sendiri itu sangat berpengaruh gitu. Dan balik lagi, kamu mau milih itu, kamu harus cari tahu siapa orang ini gitu. Sekarang gini, simpelnya kamu nyari pasangan aja kamu harus tahu dong bebet bobotnya kayak gimana. Compare lah, track recordnya gitu. Gimana nih, pernah selingkuh nggak? Iya kan? Pernah korupsi nggak? Iya kan? Nah, bener itu Kak? Sat-sat banget tuh korupsi. Nah jadi kalau menurut aku tuh anak muda sekarang tuh udah sangat kreatif, inovatif segala macam. Dan kita tuh semua itu sekarang udah ada di genggaman tangan. Kita cuma tinggal kamu buka googling, selesai. Gitu. Kamu bisa lihat tuh jejak digitalnya dia tuh kayak gimana, maksudnya dari 1, 2, 3 ini ya. Nah terus kalian tinggal yang ini oke nggak ya, yang ini nggak ya gitu, masuk nggak ya ke kriteria kita dan mungkin nggak ya dia bisa mengemban tugas menjadi presiden yang baik gitu selama 5 tahun ke depan. Karena tuh gini, 5 menit kalian yang buang itu, malesnya kalian itu berimpact sama 5 tahun ke depan. Dan itu anak cucu kita loh nanti. Jangan cuma karena malesnya kita terus kamu kayak aduh Indonesia biarin aja lah kayak gitu. Enggak, kamu tuh sekarang tuh milenial sama Gen Z tuh sangat berpengaruh dan kamu harus ngambil alih itu sih. Karena itu aku bilang tadi, Indonesia tuh di tangan kalian gitu. Karena kalau kita lihat dari surveinya ASI Kak,
Itu 54,7% anak muda itu masih swing voters, masih bingung, masih bimbang nih gue harus pilih yang kayak gimana sih gitu. Karena apa ya, anak-anak muda sekarang tuh apatis ya sama politik. Apatis atau karena yang kita tonton di berita adalah kayak Udah mantan males narapidana, gitu ya. caleg gitu, calon anggota dewan, jadi menteri gitu-gitu, mungkin kita udah penat sendiri kali ya. Udah males gitu ya, apalagi ya? Nah itu makanya aku bilang anak muda sekarang punya hak untuk mengambil alih itu. Nah gitu, jadi mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang kamu ambil panggung itu, gimana pun caranya, even cuma hal kecil yang menurut kamu nggak berimpact nih, tapi enggak, itu sangat berimpact. Sorry aku bilang lagi, kamu nggak nyoblos itu bisa dipermainkan loh, gitu. Betul. Jadi nggak susah kok, cuma kayak berapa menit doang ke TPS, coblos gitu aja. Apalagi dengan kemarin kabar-kabar berita yang kita udah lihat di berita sampai berita nasional juga ya, kayak surat suara udah dikirim, ada di daerah-daerah ya. terluar gitu. Itu aduh, aku ngeri banget sih masa depan kita bisa asli. Aku jujur ya, kita sendiri kayak udah aduh. Kita anak muda juga sebenarnya kita kalau diselingkuhinnya males gitu kan, apalagi dibohongin terus gitu. Udah MK lah kemarin, terus mau ya nggak jadi deh. Keluarin Kak, biar teman-teman muda juga bisa kita ajak brainstorming bareng nih. Nanti teman-teman bisa langsung komen ya, gimana nih biar kita sharing bareng gitu. Gimana tuh Kak? Kita sebagai anak muda tuh mesti gimana nih dengan apa yang kita rasakan sekarang dan kita lihat sekarang gitu. Kacau sih, aku gini, demokrasi kita aja udah dipermainkan sekarang. Betul. Kamu mau terus dipermainkan seperti itu 5 tahun ke depan? Oh please no. Kayak jangan, kayak aduh, nggak lagi sih. Terus kalau misalnya tadi kamu bilang yang 57% itu ya. Balik lagi gini, sebenarnya simpelnya kita tuh setiap hari tuh berpolitik tanpa kamu sadari. Di rumah aja kita berpolitik. Orang tua kamu menawarkan kamu ABC, tapi kan pasti kamu bilang, enggak deh, ini aja karena alasannya ini. Udah sesuai dengan preferensi masing-masing ya. Yes, gitu aja sih. Jadi sesuai sama concernnya di mana. Jadi begitu juga cara kita untuk memilih pasangan yang ideal menurut kita ya Kak. Concernnya ada di mana gitu. Siapa yang nggak pernah selingkuh, siapa yang nggak pernah korup gitu, yang nggak pernah. Korup tuh kuncinya ada di 3. Kuncinya ada di 3 karena aku sebut aja ya, cawapres kita itu paling bersih gitu, nggak ada korupsi, bisa dilihat rekam jejaknya. Dan kalau misalnya kamu sempat ingat itu, beliau juga sempat clash gitu sama Bu Puan pas di adegan mic itu. Ya. Nah, tapi sekarang gini, kalau misalnya sempat seperti itu dan Bapak ini, aku sih kagum ya, nih kita udah mulai ini ya, mulai sama Pak Mahfud itu. Kenapa aku ketiga itu karena Pak Mahfud sejujurnya gitu, karena Pak Mahfud tuh nggak bisa dibeli dan nggak bisa diintervensi. Itu yang aku kagum, maksudnya gini, kenapa aku bilang anak muda juga harus, karena anak muda ini kan pendiriannya kuat nih, ya kan. Persis sama kayak Pak Mahfud. Pak Mahfud nih nggak bisa diintervensi sama manapun. Ya terserah lo mau gituin gue, tapi gue tetap dengan jalan gue sendiri. Yang menurut gue bener ya itu gue bener, kayak gitu. Aku juga Kak, ini dari 2004 udah jadi Menhan, udah jadi ketua MK, hakim konstitusi, semuanya udah di DPR pernah. Jadi kayak track recordnya tuh bener-bener jelas dan prestasinya udah nggak usah dibicarakan lagi ya Kak. Waktu beliau memimpin itu dari waktu menjabat jadi Menteri Polhukam kan, apakah menyelamatkan anggaran tuh sampai 687 triliun ya? Bangga banget gak sih? Iya, bangga banget. Bangga itu banget, aku bangga-banggain mulu. Itu uang pajak kalian yang dibayarin. Iya, gila. Luar biasa gitu. Tapi Kak, aku mau nanya dari sudut pandang Kakak sebagai perempuan dan ibu muda biasanya. Kenapa harus Ganjar Mahfud sih? Kalau aku lihatnya yang paling menggambarkan untuk
di luar negeri juga kita biar dipandang ya ini aja sih satu gitu. Maksudnya punya keluarga benar. Ada istri, ada anak, baik. Nah kita juga lihat Pak Ganjar itu dari dulu juga emang udah terbentuk seperti itu. Tahu nggak yang Ibu Atiko sempat kuliah di luar negeri? Itu Pak Ganjar sukses mendidik alam sampai yang sekarang seperti ini alamnya. Yang nggak gila-gila ini ya gitu kan. Yang cerdas, jadi anak yang tahu etika gitu, adab gitu. Dan aku sampai detik ini melihat so far yang paling harmonis gitu itu sih masih Pak Ganjar ya sama Bu Atiko, saling support gitu. Betul. Nah terus dari Pak Mahfud sendiri tahu juga ya tentang anaknya, sempat dikasih bansos karena nggak tahu kalau itu bapaknya Pak Mahfud gitu. Kalau yang anak-anak muda yang itu ya wah, kan langsung fancy nggak tahu bokap gue siapa. Maaf. Iya. Bener sih kak. Orang faktanya gitu kok. Iya kan. Coba kalau yang itu dimainin terus sayang anak. Maaf. Terus. Aduh. Bener. Tapi oke kak, kalau ngomongin anak muda lagi nih ya. Ini sebagai Gen Z juga nih aku. Kita lihat tuh survei itu beda-beda kak. Ada yang katanya, kita langsung aja ngomongin Gama ya. Ada yang katanya Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu surveinya ada yang bilang 34%, ada yang bilang 26%, ada yang bilang 19% itu dengan beragam caranya dan metodologinya. Even though survei itu margin of error-nya 2-3%, tapi dari segi anak muda aku tuh ngerasa kak, untuk teman-teman pemilih pemula nih, gimana cara dia bisa menentukan lembaga survei mana yang harus dipercaya? Apakah dengan banyaknya buzzer, dengan sosial media di framing sebegitunya, yang harusnya karakternya seperti apa jadi ditunjukkannya jadi menyenangkan, hangat, lucu gitu kan? Gimana ya cara teman-teman, terutama tuh teman-teman yang baru SMA nih kak, kayak oke, ini nih nonton debat capres. Mesti nonton ya? Debat capres atau cawapres itu sih kelihatan banget sih. Sekarang gini, kalau misalnya kita ngomongin data of survey, data of survey itu bisa dibayar. Ya kan? Nah, kamu jangan ngelihatnya, itu bisa, ini loh dia yang lebih tinggi, berarti dia yang paling bagus. Nggak gitu. Nggak gitu. Dan itu kita bisa lihat dari data ABC itu aja bisa berubah-berubah gitu. Yang di sini 1, yang di sini 3, yang di sini 2, misalnya gitu kan. Udah lagi, maksudnya anak muda sekarang juga kan udah pintar gitu, maksudnya ya ampun, aku kayak kita mau milih pacar nih, itu kayak bisa 10 tahun belakangan histori ya, dia itu bisa kita itu ya kayak FBI kita ya, kita cerocos dulu. Jadi udahlah, pilih yang sekarang tuh yang emang udah sat-sat aja jadi mesti nonton, jangan justru jangan malah apatis dan nggak nonton ya kak. Iya, masalahnya kalau justru kalau misalnya kalian nggak nyoblos, itu membuka peluang lagi untuk kecurangan lainnya gitu. Aduh, asli capek banget sih. Aku jujur udah capek banget ngelihat berita yang ada aja gitu setiap hari. A lah, B lah, C lah. Maksudnya mau sampai kapan negara Indonesia ini dibungkam gitu loh. Speak up dikit, hilang. Itu nyawa loh. Nyawa loh. Gitu loh. Jadi please lah nggak usah main-main lagi lah sama yang kayak gitu. Apalagi kasus kemarin di relawan Gama juga ada yang sampai meninggal ya kak. Gokil. Mereka luka-luka, meninggal itu. Coba kalau itu kejadian di keluarga kalian. Cuma karena gue mau mengaspirasikan suara gue nih, gue mau milih si A nih, itu kan hak asasi manusia, itu hak kamu warga negara, kenapa harus kamu diintervensi gitu. Nah coba kalau itu kakak kamu atau adik kamu, pasti kamu sedih sih. Aku nggak kebayang sih kak. Dan banyak banget teman-teman juga, teman-teman di kampus nih, teman-temanku yang sampai keluarganya didesak, sampai aku kayak segitunya ya kak. Gimana kita mau bersuara sebagai anak muda? Makanya disuruh nggak apatis, begitu bersuara tapi dicecer, amannya ambil duitnya. Coblos yang lain, kelar. Kalau kalian dimintain KTP, bilang KTP nggak ada. Gitu caranya ya? Negara sini. Nggak sih, itu bercanda apa aja. Maksudnya pas kalian dimintain KTP ya nggak usah kasih aja. Maksudnya bilang hilang kayak atau apa kayak kan gitu. Pintar lah anak-anak sekarang tuh. Bersuara dikit nih akun-akun teman-teman konten creator kak hilang, yes. Instagram hilang,
Jadi ya ampun, gimana Kacau mau sih, aduh, demokrasi kita jalan gitu. Aku aja yang bukan siapa-siapa ya, itu di buzzer tuh rame tuh di TikTok, Pasti Instagram lah. aku tuh oh ini. Cuma ya kita capek ya ngeladenin kayak gitu. Maksudnya hak gue lah, gue mau pilih siapa suka-suka gue. Masa kalau misalnya kayak aku misalnya milih suami, terus kalau misalnya yang gue harus ikutin lo gitu, lo apa gue yang nikah kan gitu. Kak, berarti ini pertama kali masuk nyalek atau udah keberapa kali nih Kak? Pertama kali DPR RI, Iya. DKI 3, itu udah belum neraka gak sih? Ada gak sih Kak program-program yang kayak apa sih yang ngejadiin kakak buat nih gue harus jadi caleg nih karena gue mau menyuarakan hal-hal apa tertentu gitu. Ada program-program yang kakak mau usung gak Kak? Nah sekiranya ini kalau aku juga kan nanti. Kebetulan masih muda ya, kita nih Iya semua masih dong, muda masih ya muda. kan. Kita udah lagi nggak makan janji-janji gitu. Betul. Kayak pilih saya akan mensejahterakan dari Aduh. dulu begitu aja, gue juga nyari duit sendiri. Udah sekarang gini aja, kalian butuhnya apa, maunya apa, tapi yang aku concern tuh lapangan kerja gitu. Karena Lapangan anak kerja, muda iyalah. itu butuh banget lapangan kerja dengan gaji yang benar ya. Betul. Karena gini, kalau misalnya kamu punya program ABC sampai yang bilang kita ngomong aja gitu. Emang aku nih jadi ngemis suara rakyat sekarang, kita kasarnya begitu gitu. Tapi aku nggak dengan cara kita e-sport ya, kita ngadain lomba ini ya, itulah. Itu buat apa gitu loh. Yang kita butuh tuh ya, gimana cara kalian lebih baik lagi dibanding sekarang gitu. Nah, kejahatan itu angkanya bisa naik karena apa? Karena hidupnya dia kurang baik. Kayak kemiskinan, kekurangan lapangan pekerjaan gitu Kak. Itu juga gini, sorry aku bahas lagi mendalam ya. Kayak kasus pemerkosaan gitu. Apalagi sekarang banyak banget anak yang di bawah umur korbannya gitu loh. Itu karena apa? Karena kalian nggak kerja gitu. Coba kalau kalian kerja udah capek, udah sibuk, dan kalian bisa punya istri, nggak perlu kayak gitu-gitu lagi. Intinya hidup lo jadi lurus dan benar gitu loh. Nah sekarang kejahatan itu terjadi karena gini, dia susah, nggak ada yang mau bantu. Jadi gue ngapain nih? Nggak ada aktivitas untuk iniin ya? Yang disalurkan gitu. Ya. Sedangkan manusia itu kan harus ekosistem gitu kan. Jadi aku tuh selalu kalau ke dapil dengerin aja keluhannya. Sebenarnya tuh masyarakat cuma butuh didengerin kok. Makanya aku salut sama Pak Ganjar. Pak Ganjar doang yang turun sampai 175 titik. Iya. Iya. Itu terbanyak dibanding paslon-paslon lain loh. 175 titik. Coba sekarang gini, kamu sebagai masyarakat misalnya pilih pemimpin, pasti yang mau berinteraksi dong. Iya dong, karena kan mendengarkan suara kamu aspirasi dong. kita kan disampaikan ya. Terus kalau misalnya dia nutup pagar itu, gimana caranya dia akan menolong kita. Nah, itu sih. Dia akan membuat program sesuai dengan keluh kesah kita gitu. Kalau dia nggak mau dengerin ya gimana caranya mau tahu gitu ya. Nah, terus juga kayak misalnya banyak hal sih sebenarnya kalau aku ya. Terus kalau aku sendiri di caleg itu kan concernnya berarti di daerah dapil aku dong. Dapil aku ini maunya kurangnya apa gitu. Itu sih yang aku nanti kayak gini-gini. Dan aku sih pasti mungkin akan sering-sering turun sih. Mau ngapain? Kita ini pelayan rakyat gitu. Betul. Ngapain cuma duduk-duduk doang gitu. Berarti so far ketika turun ke dapil memang masalahnya unemployment ya, kekurangan lapangan pekerjaan. Dan justru mirisnya adalah yang pengangguran itu kebanyakan dari SMK Kak, yang harusnya vokasi siap kerja gitu. Tapi justru malah kekurangan gitu. Sarjana banyak banget teman-teman S1 yang sekarang juga nganggur kan. Padahal udah sampai S1 tuh. Nah itu kan sekarang balik lagi, pemerintah kita. Harusnya pemerintah kita mengemban itu dong. Betul. Maksudnya bertanggung jawab atas SDM kita. Kita bisa tahu sendiri dan aku sempat mengalaminya gitu. SDM kita nggak dihargain di negara kita sendiri. Pada saat kita udah di luar negeri dan kita punya nama, itu tiba-tiba kita naik, baru kita diakuin sama Indonesia. Tuh yang kalian harus rubah sih. Makanya aku bilang balik lagi, milenial ambil gimana pun caranya kalian berprestasi lah, inovatif lah. Ambil cara itu gimana kalian punya posisi itu sih gitu. Untuk apa? Untuk merubah gitu.
nggak bisa Indonesia kayak begini terus tuh nggak bisa. Indonesia nih kaya banget loh. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh, alam kita aja tuh sebenarnya tanpa kita perlu keluar negeri kita tuh udah bisa ngolah sendiri. Tapi kayak kita tahu sendiri Freeport, terus juga tambang kita, minyak kita cuma diperalat untuk ambil, terus kita jual keluar negeri, kita beli lagi. Betul. Gak lucu sih itu menurut aku. Itu Prof Mahfud pernah bilang Kak waktu itu. Kalau di sektor perdagangan aja, kalau nggak ada KKN, itu masyarakat satu orang bisa dapat 20 juta per bulan. Itu di sektor perdagangan dulu. Jadi bayangin sekaya apa negara kita tanpa KKN ini. Kaya banget sih. Aku tuh makanya yang aku miris apa? Kalau misalnya kita pasti punya teman-teman dari luar negeri gitu kan. Gaji kita tuh paling 1/6-nya dari mereka. Iya kan? Iya banget. Iya, ya ampun, aku masih sambil bilang, maksudnya gini, anak-anak kita tuh berprestasi kok, terus juga udahlah jangan ada tuh yang kayak nerima kerja pakai ABC. Kalau aku sendiri, aku usaha gitu. Aku nerima orang kerja tuh simple. Bisa apa kalian, kamu apa, kasih tunjuk ke saya. Saya nggak perlu latar belakang kamu A B C D E F G, nggak perlu karena itu cuma dalam sertifikat. Nah, tapi kalau misalnya kita langsung di luar tuh menerapkan itu, gitu. Bahkan di Google sekalipun itu kayak gitu loh. Jadi jangan terus kita melihat ke belakang lah, gantilah maksudnya sistemnya orang-orang aktor-aktornya gitu ya. Capek ya gini mulu ya. Makanya Pak Ganjar sama Prof Mahfud tuh ini bukannya bermaksud buat iniin, cuma memang mereka yang paling jelas programnya untuk kasih beasiswa sampai sarjana dan itu diwajibkan untuk itu. Sampai yang beasiswa itu kan orang tuanya nggak mampu, ya kan? Sampai Pak Ganjar nih aku nggak tahu ya kalau benar ini. Satu keluarga, satu anak sukses. Betul, satu keluarga, satu sarjana ya. Nah, jadi sarjana itu yang akan mengangkat derajat keluarganya ini. Jadi ya pasti itu semua akan terkoneksi tuh. Betul. Kejahatan, korupsi, kemiskinan, itu akan turun dengan sendirinya gitu loh. Jadi mohon maaf nih, satu lagi, makan siang ini aku kemarin sempat viral juga nih di TikTok 400 triliun bisa buat satu program dong. Itu kayak mohon maaf ya, kamu bangun pagi terus ngantri dulu nih makan siang ya kan, jam 12 ngantri, asar baru dapet say. Iya. Tiap hari itu begitu. Udah gitu nggak selera kali ya, maksudnya kayak, gue lagi mau makan ini ya, terus dikasihnya ini gitu. Lagian juga masakan nyokap lebih enak sih fix. Maksud aku 1 hari 1 triliun tuh aku nggak paham sih gimana caranya untuk makan siang aja gitu. Meanwhile, maksudnya kayak kita kan anak muda tuh tahu Kak, lo lebih milih dikasih ikan atau dikasih pancingnya, dan diajarin juga bukan pancing dan kailnya doang, diajarin cara mancingnya gimana, cara dapetin ikan-ikan yang size segini tuh gimana. Itu kan caranya Pak Ganjar sama Prof Mahfud kan untuk ini kasih kan satu desa Vaskes, pendidikan, miskinan, perempuan berdaya, Kartini Maju, banyak banget lah program, 21 program loh. KTP Sakti sih yang paling keren, sumpah keren banget tuh KTP Sakti. Aku tuh sampai mikir gini, ini orang 400 triliun, ya kan kayak yang, aduh aku udahlah, nggak usah kita bahas di dosa nanti. Tapi aku percaya kok teman-teman anak muda sekarang cerdas-cerdas Kak. Gak yang bisa dipelintir-pelintir sama framing media dong, enggak bisa kok kita searching, lihat karakternya, sepak terjangnya gitu ya. Jangan mau sih dibikin males sama pemerintah. Jangan mau. Jangan mau, ngapain cuma dikasih makan pilih dia. Cuca saya makan di warteg Ceban. Astagfirullahaladzim. Maaf bercanda ya gue. Aduh, ada gak sih yang kayak begini lagi nih narsum? Yang gini-gini justru Kak, biar langsung straightforward gitu teman-teman bisa lihat tuh. Kak, jadi terakhir nih Kak, ada nggak Kak kesan atau pesan untuk anak-anak muda nih biar nggak gampang kemakan sama hoax, biar tahu nih, biar tahu kalau 5 tahun ini tuh menentukan masa depan kita tuh panjang nih gengs. Jadi jangan golput dan harus menentukan pilihan gitu. Aku mau tanya kamu sekarang. Oke. Kamu umur berapa? 25. 25. Gen Z. Terus kamu nyalek gak? Enggak.
ada kepentingan nggak di politik? Pasti ada dong. Misalkan kayak networking, untuk kenal sama berbagai latar belakang atau teman-teman background, belajar lebih banyak, soft skill banyak banget Kak. Pasti ada. Terus kenapa kamu mau di politik? Oke, kalau aku mau di politik tuh ini sebenarnya dari zaman SMA dulu. Makanya aku tuh kuliah ambil politik Kak. Jadi dari zaman SMA tuh aku mikir semua yang kita lakukan dari kita hidup, dari kita lahir punya akta kelahiran. Terus pas udah 17 tahun punya KTP, pas meninggal nanti ngurusin surat-surat lagi. Jadi mau dari kita lahir sampai kita meninggal nanti itu selalu ada birokrasi yang diatur dengan politik gitu. Jadi kebijakan pun juga diatur oleh politik. Kita pacaran sama cowok atau apa, deket sama orang itu kan juga ada cara-cara politiknya kan Kak. Politik tuh bukan sesimpel cuma pemilu doang menurut aku. Tapi kayak the way we talk with others, the way we convincing others, cara kita meyakinkan dia gitu. Menurut aku politik. Jadi politik tuh satu hal yang mesti kita pelajarin dan nggak boleh apatis ya anak muda tuh. Gitu. Udah jawabannya kayak gitu. Gitu? Bener gak? Iya sih. Aku mau ngapain lagi? Kan yang ditanya kenapa kakak mau kayak gini? Udah, anak muda ini representasinya. Udah lah, kamu maksudnya gini. Ini anak muda cerdas. Makin banyak aja yang kayak begini. Udah. Pilih Karama. Anak muda cerdas pilih Karama. Pilih Gama. Apa sih kalau menurut aku ya udah. Anak muda itu gini. Dari luar negeri aja dia tinggal remote kerjanya. Betul. Sambil traveling dapat gaji gitu loh. Jadi menurut aku udah nggak ada lagi alasan untuk kalian bermalas-malasan. Kalau kalian malas dan sorry kalian masih hidupnya di taraf menengah ke bawah, itu salah kalian sendiri. Kalian kenapa nggak mau berinovasi? Sorry ya, kayak gini, sekelas Gojek, maksudnya tukang ojek online aja, itu bisa jadi selebgram, cuma karena ngevlog doang. Pakai wifi, nanti Pak Ganjar akan gratisin internet, nggak bayar apa-apa, niat aja untuk tumbuh dan punya kehidupan yang layak gitu. Malu sih sama jangan apa, gengsi ya. Say hari gini, jadi keluar deh. Maaf ya. Oke. Yang penting berarti niat, jangan gengsi dan jangan golput sebenarnya. Yes. Banyak-banyakin aja anak muda kayak begini. Maksudnya gini, sebenarnya kalau di luang lingkup itu kamu belum ada kepentingan sekarang, tapi untuk membangun ke depannya pasti gitu kan. Betul. Untuk ngebangun nama, istilah itu satu. Terus nama, terus juga nih koneksi itu penting banget. Ya. Itu yang paling mahal sejujurnya. Jadi kalian jangan bilang ordal tuh ini itu. Balik lagi, situ mau nggak berinvestasi waktu? Betul. Gitu. Karena kita begini tuh bukan tanpa pengorbanan, enggak. Aku tuh ninggalin anak aku gitu. Aku juga logistik ini semua segala macam kita korbanin demi apa gitu loh. Kita mau ngejar apa sih? Kesuksesan itu udah. Jadi jangan bilang itu tuh orang-orang yang di situ yang dulunya sukses. Enggak. Terus Bamsud emang siapa? Dulunya jadi wartawan ya. 5 kali nyalek baru jadi. Sekarang jadi ketua MPR. Gak ada alasan. Pokoknya gak ada alasan. Gak ada alasan. Semua tuh punya prosesnya ya Kak. Kita tuh cuma lihat anak-anaknya, ini kan udah yang dari keluarga kaya gitu misalnya. Pasti gue gak akan bisa compete deh gitu. Justru kalau aku ya ngerasa gini. Berproses tuh asik, enak, nikmatin jalannya itu, maksudnya prosesnya itu emang harus kalian nikmatin. Kalau enggak kalian tuh asal naik, nggak tahu nih gue kerjanya apa ya, ngapain ya. Bahaya justru ya kan begitu ya. Tiba-tiba brek gitu jatuh, akhirnya apa? Anaknya nggak kedidik. Justru kita kasihan loh sebenarnya sama yang kemarin kasus-kasus yang bapaknya jatuh gara-gara anaknya. Gitu. Itu banyak sih. Kasian kan? Kasian ya. Ya itu salah, balik lagi bapak mungkin orang tuanya kurang mendidik dengan baik dan ini benar. Pinggir-pinggir jurang ini. Boleh nggak kita ketengahin lagi? Iya. boleh. Oke Kak, closing statement silahkan Kak. Kalau aku ya tetap bilang anak muda jangan apatis.
luangin waktu 5 menit jalan kaki ke depan rumah. Itu tanggal 14 Februari hari kasih sayang. Jadi nggak ada alasan kamu aduh aku telat bangun ini segala macam. Tinggalin dulu itu aktivitas malamnya. Jadi pasang alarm. Karena benar-benar kalau kalian menyia-nyiakan hak kalian untuk memilih tanggal 14 Februari itu, yang nyesel kalian juga. 5 tahun ke depan jangan teriak-teriak pemerintah A, B, C, ini itu segala macam, itu salah kalian sendiri. Orang dia nggak gerak juga ya gitu. Jadi banyak-banyakin cewek cantik seperti ini. Sedekah Rahma. Jadi kalau sayang sama diri lo sendiri, lo harus jadi hari kasih suara. Karena hari kasih suara. Lo harus menyuarakan aspirasi lo. Oke, that's it. Terima kasih banyak Kak Rahma udah main-main. Nanti aku tunggu main-main selanjutnya, ngobrol-ngobrol. Sekian episode kali ini Bincang bareng Yasmin. See you in another episode bareng gue Putri Jasmine. Bye.